Filipus dan Sida-Sida. Nah, kita mau dengar ceritanya, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita naikkan pujian Allah itu baik. Yuk Kak Joshua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berkurang, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa ya. Kalau enggak kita nggak bisa ibadah pada saat ini, benar nggak? Benar banget. Berapa lama ya Kak kita nggak ibadah? 2 bulan. Ya 2 bulan lama banget ya anak-anak. Tapi jangan khawatir, kita tetap ibadah. Oh, kita angkat pujian lagi. Allah itu baik. Lebih semangat ya nyanyinya ya. Semuanya bisa berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berkurang, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Gimana? Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa banget. Nah, contohnya gimana Kak? Contohnya, walaupun kita lagi di rumah masing-masing, tapi kita masih bisa bertemu lewat online. Kalian masih bisa dengerin cerita sekolah minggu. Ya, berarti kita hari ini akan mendengarkan kisah tentang Filipus dan Sida-Sidanya. Nah, kita angkat pujian lagi Kak, tapi sebelumnya ya berdoa dulu. Kita berdoa anak-anak. Bapak di surga, selamat pagi. Bapak, terima kasih Bapak telah ketemukan kembali kami semua anak-anak sekolah minggu dan juga kami bersekolah minggu di acara sekolah minggu online. Terima kasih Bapak untuk hari yang baru. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan, pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami siap untuk ibadah. Kami berikan hati kami, pikiran kami, suara kami untuk Tuhan. Dan biar kami dapat bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus dan kami mau memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, kita hari ini ada temanya tadi tentang penginjilan ya? Betul. Nah, kalau tentang penginjilan berarti kita akan angkat pujian. Apa tuh Kak Chris judulnya? Cari jiwa bersama Cari Yesus. jiwa. Anak tahu lagunya? Kalau nggak tahu, kita sama-sama nyanyikan. Ada teksnya di bawah ini, nanti diikutin aja ya sambil baca ya. Ya, ikutin teksnya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus.
bersama Yesus. Senanglah hati. Angkat lagi Joshua. Tangkaplah jiwa. Angkat lagi. Tangkaplah jiwa. Lagi tangkap. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Aduh, kita udah puji-pujian. Kita waktunya sekarang untuk Persembahan. memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak udah siap kan persembahannya? Semuanya udah bikin celengan kan di rumah kan? Udah sepertinya kamu udah bicara waktu itu ya. Iya. Kalau gitu kita sudah 4 minggu ya. Berarti anak-anak siap-siap memberikan persembahan. Pada saat kita memberikan persembahan kita nyanyikan lagu. Dia Harus semakin bertambah. Siapin uang persembahannya. Ya harus makin bertambah, ya harus makin berkurang. Nama Yesus saja yang disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. nyanyikan sekali lagi ya, Kak Joshua. Berangkat dulu ya. Ayo kita pakai gayanya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja yang disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang. Datang lagi. Datang kepadanya sekarang. Kita berdoa untuk persembahan yang terakhir ya. Anak-anak, yang pertamanya tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin sekolah minggu kami walaupun secara online. Kami semua hari ini sudah hadir untuk mengikuti sekolah minggu kami. Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan agar kami semua dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Bu Eva. Aduh, aku bosan nih di rumah terus. Sampai kapan sih kayak gini? Bu, aku bosan. Bingung mau ngapain lagi ah. Duh, lagi belajar Alkitab jadi terganggu. Sudah mulai smallnya. Halo anak-anak yang ada di rumah, apa kabar? Kita ketemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Ya, apakah anak-anak juga bosan di rumah saja? Bingung mau ngapain? Cerita hari ini, Ibu akan kasih kegiatan yang sangat menarik. Karena anak-anak bisa melakukannya di rumah, anak-anak bisa melakukan sesuatu yang beda di rumah, tetapi kegiatan ini juga menyenangkan hati Tuhan. Ya, mau? Kita akan
berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh datang beribadah. Kami boleh memuliakan Tuhan di dalam pujian kami tadi Tuhan. Kami juga saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan kami juga boleh dibukakan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan itu boleh masuk di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk Ibu Eva yang akan membawakan firman Tuhan ini supaya boleh menceritakan apa yang seperti Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, Tuhan memimpin ibadah kami pada hari ini. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan membuka Alkitab kita, yaitu dari Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 8, ayat 26 sampai 40. Buka dulu ya Alkitabnya, Kisah Para Rasul 8, ayat 26 sampai 40. Setelah dibuka, kita taruh dan kita akan membacanya setelah small ini selesai. Sekarang kita dengarkan dulu cerita dari Ibu Eva, ya. Nah, tadi Ibu sedang belajar Alkitab, bukan sekedar membaca, tapi belajar Alkitab. Tentang belajar, bukankah kita sering belajar juga? Anak-anak juga kan? Belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS. Ada nggak yang belajar matematika kesulitan? Ada tuh, ya di sana tuh. Ada nggak yang belajar menghafal kesulitan? Ada juga yang hafalan susah, ya. Nah, Ibu mau kasih tahu ya, belajar Alkitab juga susah, ya. Apalagi kalau kalimat-kalimatnya kita tidak tahu. Kita kadang-kadang bingung, ini maksud Tuhan apa ya? Kita boleh nggak bertanya? Boleh. Kita boleh bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu, seperti kepada Pak Pendeta atau kepada ibu guru sekolah minggu. Boleh kita bertanya. Nah, di cerita hari ini, Ibu akan bercerita tentang Sida-Sida dari Ethiopia yang dia suka sekali membaca kitab-kitab para nabi, ya. Alkitab zaman dulu bukan dari buku seperti kita, bukan seperti buku yang seperti kita punya, tetapi dibuat dari gulungan kitab. Jadi ditulis ya, adik-adik, anak-anak, ditulis lalu dibuat gulungan. Sida-Sida ini punya gulungan kitab yang sangat banyak karena dia suka membaca kitab-kitab para nabi. Walaupun dia tidak tahu maksudnya, kadang-kadang dia tidak mengerti ini maksudnya apa ya, dan tidak ada orang yang membimbing dia, sehingga dia tidak mengerti apa maksud dari yang dia baca. Tetapi dia tidak menyerah, dia tetap membaca dan semakin penasaran, pengen tahu apa ya maksud Tuhan. Sida-Sida ini karena dia ingin mengetahui tentang firman Tuhan ini dengan sangat-sangat ingin tahu, Tuhan juga melihat, Tuhan memperhatikan ya orang yang sangat ingin mengetahui firman Tuhan. Lalu Tuhan datang kepada Filipus pada saat Filipus berdoa. Filipus adalah murid Tuhan Yesus. Pada saat Filipus berdoa, Tuhan Yesus meminta kepada Filipus untuk menemui Sida-Sida Ethiopia tersebut. Pergilah ke suatu tempat, nanti di situ kamu akan bertemu dengan Sida-Sida Ethiopia yang sedang membaca kitab. Nah, kemudian Filipus itu pergi ke tempat di mana Sida-Sida itu sedang beristirahat membaca kitab Nabi Yesaya. Sampailah Filipus menemui Sida-Sida itu. Shalom Tuan,
apakah Anda sedang membaca kitab para nabi? Apakah itu kitab Nabi Yesaya? Apakah Anda mengerti? Jawab sida-sida itu, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Apakah Anda mau membimbing aku? Tentu saja Filipus mau. Lalu sida-sida itu mengajak Filipus naik ke kereta kudanya. Mereka melanjutkan perjalanan sambil belajar firman Tuhan. Waktu itu sida-sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya yang menceritakan tentang Mesias, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati sebagai korban, sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita semua. Filipus menjelaskan bahwa kitab itu tentang Mesias yang diurapi, yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Ia rela menanggung akibat dosa-dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Sida-sida itu mengangguk-anggukkan kepala. Dia mengerti, dia memahami sekarang maksud dari kitab Yesaya ini. Oh, ternyata Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang harus dianiaya, yang harus mati, menjadi korban untuk menyelamatkan aku. Ya, sida-sida ini mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang diceritakan oleh Filipus. Kemudian di perjalanan sida-sida itu melihat ada mata air. Lalu dia bilang, "Lihat, ada mata air di sana. Bolehkah aku dibaptiskan?" Lalu jawab Filipus, "Kalau Tuhan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan juru selamat Tuhan, maka Tuhan boleh dibaptis." Jawab sida-sida itu, "Ya, aku percaya." Maka berhentilah kereta itu dan Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia tersebut. Setelah Filipus membaptis sida-sida, mereka berpisah. Sida-sida Ethiopia sangat bahagia. Dia pulang dengan suasana hati yang berbeda. Sebelumnya, dia merasa sedih, merasa penasaran karena tidak bisa mengerti apa yang dimaksud di kitab Yesaya tersebut. Tetapi sekarang dia mengerti, bahkan dia percaya, bahkan dia sudah dibaptis menjadi pengikut Tuhan Yesus seperti yang tadi sudah dia alami. Dia menjadi sangat bahagia. Nah, anak-anak, kalau kita setelah dewasa, setelah menjadi dewasa, kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi pengikut Kristus, kita juga harus dibaptis seperti sida-sida tersebut. Ya, itu cerita hari ini. Filipus yang membimbing sida-sida untuk mengenal Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sekarang Ibu akan memberikan ayat hafalan untuk hari ini. Diambil dari Matius 28 ayat 19. Ulang sekali lagi, Matius 28 ayat 19. Bunyinya apa? Ayo kita baca sama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bisa? Kita coba menghafalnya ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Nah, apakah anak-anak bisa melakukan seperti yang Filipus lakukan? Bisa menceritakan kembali apa yang anak-anak tahu. Cerita hari ini tentang Filipus dan sida-sida, anak-anak bisa ceritakan kepada orang-orang di rumah, kepada papa, kepada mama, atau kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah. Anak-anak bisa menceritakannya kembali. Dan sebelumnya, ibu akan kasih aktivitas untuk membuat Filipus dan sida-sida dari ranting pohon. Ya, kita lihat bahan-bahannya ya. Yang pertama, kita menyiapkan bahan-bahan origami. Origami yang ada di rumah apa saja, atau kertas kado, atau kain-kain perca, kain-kain sedikit-sedikit sisa-sisa kain, boleh juga dipakai. Nah, di situ kemudian kita siapkan juga ranting pohon, atau bisa juga memakai sumpit kayu yang belum dibelah. Kemudian ada spidol dan kertas putih untuk menggambar mata. Kita menggambar 2 pasang mata seperti ini. Lalu kita gunting. Nah, selanjutnya kita buat pola baju yang di origami, membuat pola baju depan belakang 2 pasang ya. Kita gunting dan kemudian kita masukkan ke ranting pohon yang sudah kita siapkan. Ditempel kiri kanannya supaya tidak lepas-lepas ya. Lalu kemudian kita pasangkan matanya, pakai double tape boleh juga, atau pakai lem uhu. Lalu kita buat mulutnya tersenyum dan kasih ikat kepala. Jadi kita buat ada 2 ya. Kemudian kita kalau memakai sumpit, ibu ada bikin 1 seperti ini, karena ibu hanya punya sumpit 1, jadi hanya bikin sumpitnya 1. Nah, seperti ini anak-anak hasilnya. Ya, yang 1 warna rantingnya lebih gelap. Ibu panggil sida-sida dari Ethiopia. Halo sida-sida. Nah, yang ini warna kulit rantingnya lebih muda. Jadi ibu panggil Filipus. Yang ini Filipus, yang ini sida-sida. Kita bisa pakai boneka ranting ini untuk bercerita kepada papa, mama, atau kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah anak-anak. Ya, kita bisa memakai ini untuk bercerita seperti yang tadi ibu ceritakan. Nah, kalau yang memakai ranting seperti itu. Kalau yang ini ibu bikin memakai sumpit. Nah, sumpitnya bisa ditaruh seperti ini ya. Lebih kecil sedikit. Jadi, tugasnya apa hari ini? Membuat boneka dari ranting pohon. Lalu kita akan bercerita kepada orang-orang di rumah kita. Masih ingat kan ceritanya? Nah, selain itu ada satu lagi. Pada saat kita bercerita, minta mama atau papa membuat video. Di video direkam, lalu videonya dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu kalian. Ibu tunggu ya, nanti ibu lihat video-video kalian sedang bercerita tentang Filipus dan sida-sida Ethiopia. Ibu akan tunggu ya. Sebelum kita tutup small ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar tentang Filipus dan sida-sida. Kami ingin seperti Filipus yang terus menjadi murid-Mu Tuhan, menjadi rekan sekerjamu untuk mengabarkan Injil dimanapun berada. Tuhan menolong kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh menceritakan kembali firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami sudah mengerti, kami boleh ceritakan kembali ke orang-orang di sekitar kami, yang saat ini yang ada di rumah kami. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi Tuhan, boleh dipakai oleh Tuhan untuk
menceritakan kembali tentang kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk semuanya. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikianlah small kita hari ini. Sampai bertemu di small minggu depan. Jangan lupa gabung kembali di small yang akan online lagi di minggu depan. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Dadah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia.